Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, hidup rukun di masyarakat. Nah, apa kita lihat isi dari materi hari ini. Amati gambar berikut dengan cermat, ceritakan perbedaannya. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Nah, di sini Ibu ada tampilkan dua gambar. Yang pertama ada gambar lingkungannya sangat kotor, banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, sedang melaksanakan kerja bakti bersama-sama membersihkan lingkungan rumah, juga membersihkan selokan. Nah, kita lihat dari dua gambar ini yang menunjukkan sikap rukun, yaitu tentunya gambar yang kedua. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Nah, kita lihat gambar yang pertama, sedang mengendarai sepeda motor dan terjatuh dan dibantu oleh beberapa warga. Nah, ini termasuk sikap rukun di masyarakat. Nah, yang kedua, sama-sama membersihkan lingkungan juga termasuk rukun di masyarakat. Sedang bermusyawarah mengeluarkan pendapat juga rukun di masyarakat. Nah, yang terakhir kita lihat banyak sampah yang berserakan. Nah, di situ terlihat bahwa tidak menggambarkan tidak rukun di masyarakat. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari percakapan ini kita lihat bahwa Udin membuang sampah pada tempatnya, tetapi di sini kan Udin mengajak Badu untuk membuang sampah ke tempatnya. Nah, di situ ada kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Kalimat penolakan juga harus diucapkan dengan sopan. Contohnya, maaf, saya tidak mau menyontek. Nah, setelah menulis kalimat penolakan, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Nah, di sini ada hasil karya buatan Badu. Apa ini? Ini adalah sebuah kolase. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kertas, pensil untuk menggambar, lem untuk menempel. Apa yang ditempel yaitu berupa biji-bijian, bisa berupa kacang hijau, beras, dan lain-lain. Udin juga membuat hasil karya buatannya nih. Ada namanya mozaik. Nah, mozaik adalah karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan kertas sehingga membentuk suatu gambar. Nah, tempelannya ini bisa berupa daun kering, juga bisa berupa potongan kertas origami. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya.
Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan. Ada dua bilangan di sini, kita mencari selisihnya. Bagaimana kita tahu? Nah, kita caranya dengan menjumlahkan dahulu dua bilangan tersebut. Nah, 6 ditambah 4, 10, nolnya kita tulis, 1 kita simpan di atas. 1 ditambah 5, hasilnya 6. 6 ditambah 4, hasilnya 10. Sama, disimpan lagi di sini nolnya, 1 simpan di atas. 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 7. Nah, kita mau lihat nih, berapa selisihnya dengan cara pengurangan. 6 dikurang 4, 2, 5 dikurang 4, 1, 3 dikurang 3, 0. Nolnya tidak perlu ditulis ya nak. Nah, jadi selisihnya adalah 12. Contoh berikutnya, ada dua contoh yang ibu tampilkan. Yang pertama tadi sudah, ini yang kedua. Tentukan jumlah dan selisih bilangan berikut. Nah, ada dua bilangan, 508 ditambah 192. 8 ditambah 2, ya 10. Nolnya disimpan, satunya disimpan di atas. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 9, 10. Nolnya kita tulis, 1 simpan di atas. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 1, 7. Nah, kita belum tahu selisihnya. Kita cari lagi dengan cara yang sama, pengurangan. 8 dikurang 2, iya hasilnya 6. 0 dikurangi 9, bisa tidak? Jangan langsung jawab 9, karena tidak bisa. Jadi kita pinjam di sebelah sini, di angka 5, karena 5 sudah dipinjam 1, berkurang dia angkanya, jadi kita tulis 4 di sini. Nah, karena kita minjam 1, jadi di sini jadi 10. 10 dikurang 9, hasilnya 1. Nah, ini 5 ini tidak kita hitung lagi, langsung ke 4. 4 dikurang 1, hasilnya 3. Jadi kita tahu selisihnya ya nak. Selisihnya yaitu 316. Nah, berikutnya ada contoh pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Apa saja? Nah, contoh dari pengalaman sila pertama yaitu 1. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Nah, ini contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Menyapa tetangga saat bertemu, menolong sesama, dan menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, itu adalah pengamalan dari sila kedua Pancasila. Nah, sampai di sini materi kita hari ini ya nak, untuk pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Ibu menginginkan supaya anak belajar lagi di rumah, lebih memahami lagi. Apabila kurang jelas, boleh dibuka lagi videonya, diulang-ulang lagi, supaya nanti pada saat latihan semua bisa menjawab. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.